Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di program Sajadah season 2, sajian Ramadan penuh berkah. Sahabat Pebi yang berbahagia, yang semoga Allah muliakan, ada pertanyaan yang lain seputar Al-Quran yang memang menarik kalau kita bahas, dan jarang dipertanyakan oleh orang-orang. Pertanyaannya adalah, kenapa Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran? Dan siapa sih yang memberikan nama Al-Quran itu? Nah, ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang menggelitik dan perlu ada jawabannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang memberikan nama Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan Nabi Muhammad SAW, bukan para sahabat, bahkan bukan para ulama, bukan, tapi Allah sendiri yang memberikan nama Al-Quran itu dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bahwa sungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang kokoh. Nah, di sini Allah menyebutkan kata Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan nama Al-Quran. Dalam bahasa Arab, dalam kajian bahasa Arab, bahwa Al-Quran itu adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Dan ini menarik ya, kata qara'a itu kan artinya membaca. Dan ini membaca ini kan kunci kita membuka cakrawala, kunci dari ilmu pengetahuan. Nah, membaca di sini ini bisa kita artikan, bisa kita tafsirkan, ini membaca Al-Quran seperti biasa, membaca bacaan Al-Quran, baca ayat-ayat. Tapi bukan berarti hanya membaca Al-Quran saja. Nah, kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu kan pahalanya besar sekali, bukan hanya per ayat, bukan hanya per surat, tapi pahala membaca Al-Quran itu kan per huruf ya. Bahkan dalam satu huruf itu dikalikan 10. Maka ketika kita baca alif lam mim itu bukan satu pahala, bukan 3 pahala, tapi 30 pahala, karena satu huruf itu dikalikan dengan 10. Nah, itu pahala ketika, atau keutamaan kita membaca Al-Quran. Nah, kata Iqra di sini, kata qara'a di sini, ini juga tidak hanya kita disuruh untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada di mushaf saja, tapi juga membaca kandungannya, membaca pesan moralnya, membaca hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk mengkaji Al-Quran, membaca tafsir-tafsir Al-Quran, dan kemudian kita ambil pesan-pesan moralnya dan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang ketiga yang menarik dari kata qara'a itu ya, membaca itu bisa diartikan adalah membaca situasi atau membaca zaman. Karena dalam Al-Quran itu kan diceritakan tentang sejarah, diceritakan tentang perubahan zaman ya. Maka membaca di sini bukan hanya membaca mushaf saja, tapi juga membaca situasi, membaca kondisi sosial. Kita tahu Nabi Muhammad SAW itu kan lahir atau berada di zaman jahiliyah. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW merasa gelisah, merasa gerah, merasa tidak nyaman dengan keadaan umatnya pada waktu itu. Kemudian Nabi menyendiri di Gua Hiro, dan kemudian Allah menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, di sana juga Allah memberikan wahyu yang pertama itu dengan kata-kata Iqra, bacalah. Bacalah. Lalu kata Nabi, ma ana biqori, apa yang harus saya baca? Sedangkan saya tidak bisa membaca. Nah, di sini maka
bukan Nabi itu disuruh untuk membaca bacaan atau membaca ayat Al-Quran, tapi di sini membaca situasi, kondisi, situasi pada masa itu, pada masa zaman jahiliyah, dan kemudian nanti dicari jawabannya, dicari solusinya, bagaimana memperbaiki akhlak untuk umatnya. Jadi Al-Quran di sini bisa memberikan solusi. Al-Quran bisa menjawab tantangan zaman. Al-Quran bisa sesuai. Al-Quran itu kan sahih likulli zaman wa makan. Al-Quran itu kan sesuai atau berlaku di setiap tempat, di setiap zaman. Oleh karena itu, marilah kita perdalam lagi Al-Quran, baca tafsirnya, dan kita insya Allah bisa menjawab tantangan zaman, bisa menjawab permasalahan-permasalahan di zaman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.